biar anak muda tuh juga menerima itu gampang gitu loh. Lebih mengaruh. Hai guys, selamat datang di Mendadak Podcast. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan rekan saya tentang media sosial. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Istiana dengan NIM 229631,9. Terus dengan dua narasumber saya atau rekan saya, silakan perkenalkan Mbak. Perkenalin, nama gue saya Dewi Natasha, tapi bisa dipanggil Kay. NIM-nya 229631,8. Perkenalkan, saya Salsa Diana Chandra, bisa dipanggil Caca, dengan nomor NIM 22963141. Ya, di sini tuh kita akan berbincang-bincang tentang media sosial. Kalau dilihat-lihat ya, kalau menurut kayak anak media sosial banget nggak sih? Kayak keren, cool, gimana kayak gini. Kira-kira media sosial apa sih yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu buat Mbak Kay? Kira-kira apa? Kalau gue sih seringnya pakai TikTok ya, nggak tahu kenapa gitu. Cuma kayak enak aja kalau pakai TikTok gitu. Nggak tahu deh kalau Caca gimana Caca? Aku pakai Instagram sih juga. Aku juga punya second account kan. Oh iya. Jadi kayak sering upload daily random receh sama teman-teman gitu. Agak beda ya. Memorable. Gue orangnya memorable banget. Oh gitu. Apa sih pendapat kalian tuh tentang kayak konten yang sedang viral sekarang, kayak yang mungkin lebih pertanyaannya lebih ke Mbak Kay sih, kayak lebih ke TikTok kan tadi. Iya. Kayak dance di TikTok gitu, kira-kira menurut kamu tuh kayak hal gimana sih itu? Kira-kira bermanfaat nggak atau gimana gitu? Gitu ya, TikTok itu kan postingannya random banget kan ya. Kayak dari segi video, segi apapun yang diupload tuh kayak random banget, dan hal-hal random itu kadang malah yang viral. Kayak contohnya nih, joget nggak jelas gitu malah viral gitu. Padahal yang kayak menerangkan pendidikan atau kayak edukasi itu malah nggak viral gitu. Jadi itu agak berat sih, agak susah juga diaturnya kan, karena memang randoman itu. Cuma di aku nggak masalah sih, kayak selagi itu nggak ganggu banget. Karena gue bukan aja nggak apa-apa gitu ya. Gue tipe yang bukan terlalu ribet banget gitu anaknya. Kalau menurut bacanya sendiri yang kayak di Instagram gitu, yang tiba-tiba viral apa di Instagram itu, pandangannya gimana sih? Kalau menurutku sih ya itu masuk hiburan ya. Jadi kalau mau cari edukasi dan lain-lain, mungkin bukan di situ tempatnya. Oh iya sih, betul. Terus kira-kira dampak positif apa sih di media sosial itu secara kemasyarakatannya menurut Mbak Caca gimana? Instagram ya? Instagram tuh bisa apa ya? Bisa menghibur, bisa buat jualan juga kan? Buat sharing juga, nggak cuma hiburan juga sih sebenarnya. Paket lengkap gitu ya? Kalau menurut Mbak Kay gimana? Nggak tahu juga ya, cuma dibalik konten-konten yang kayak menurut kita itu nggak masuk akal gitu kan, itu bisa jadi juga mata pencarian mereka gitu. Jadi kayak konten-konten gitu secara nggak sadar mereka nih tertarik buat konten, tapi tiba-tiba kontennya itu viral, nggak tahu alasannya kenapa, karena unik aja gitu. Jadi mungkin mereka merasa konten itu unik, akhirnya mereka terus buat konten yang sama gitu. Dan di TikTok ya, setahu gue TikTok itu ada penghasilannya. Jadi kayak berapa viewers itu ada penghasilannya gitu. Oh, jadi dari konten creator gitu tuh ada ininya? Iya, mereka tuh bisa menghasilkan. Jadi menurut gue sih nggak ada salahnya buat konten yang aneh-aneh gitu ya, karena menghasilkan. Aneh-aneh gimana nih? Aneh-aneh kan banyak hal kalau aneh-aneh. Aneh-aneh kan bisa jadi kayak apa ya, kayak menurut gue nih. Gimana? Menurut gue nih, ini opini gue ya. Jadi kayak joget-joget nggak jelas itu kan termasuk agak aneh ya. Awkward aja sih. Tapi kok viral gitu, kok kayak bisa seviral itu gitu, padahal kan awkward gitu. Tapi di balik awkward itu viewersnya banyak menambah followers sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk mereka. Bisa jadi itu menjadi mata pencarian mereka gitu. Itu penghasilannya langsung dari TikToknya atau kayak ada perantara dari orang lain dulu gitu? Kalau setahu gue ya, jadi kayak di TikTok itu kan kayak kita harus masukin profile gitu. Nah, di situ nanti bisa diuangkan gitu. Jadi kayak ada cara-cara khususnya untuk menguangkan kalau viewersnya berapa gitu, terus dia bisa dapat uang gitu. Kalau di Instagram itu biasanya gimana sih?
ininya? Kalau di Konsep? Instagram ke konsep kayak menghasilkan uangnya ya. Ya. Kalau setahu aku sih kayak konsepnya endorse gitu ya, Oh. promosiin barang dan lain-lain gitu. Mereka dapatnya bukan dari Instagramnya, jadi dari orang yang endorse dia atau perusahaan yang endorse dia. Gitu. Jadi menurut kalian berdua nih, lebih worth it ada Instagram atau TikTok sih? Kalau menurutku lebih cepat dapat uangnya TikTok sih, soalnya Instagram tuh harus punya followers dulu, dia harus punya personal branding dulu, terus dia bisa mengundang orang-orang yang mau endorse dia gitu loh. Kalau TikTok tuh bisa siapa aja kan dari TikToknya gitu loh. Ya, jadi dampak positifnya itu ada di masyarakat itu dari konten kreator tersebut gitu ya, bisa menghasilkan penghasilan dari media sosial tersebut. Terus kalau dampak negatifnya kira-kira apa sih? Kan kayak remaja sekarang nih banyak yang kayak main TikTok tanpa asal-asal aja, kayak aneh-aneh gitu. Kira-kira gimana kalau menurut Mbak Kay dulu ya Mbak Caca? Dampak negatif ya? Kalau menurut gue nih ya, dampak negatifnya itu adalah ketika dia buat konten atau ketika dia mengupload suatu video, otomatis video itu kan kita nggak bisa mengkualifikasi siapa-siapa aja yang nonton gitu kan ya. Jadinya orang-orang tertentu itu bisa nonton, kayak orang-orang random juga bisa nonton. Dan pendapat atau opini setiap orang kan beda-beda. Bisa jadi konten itu dijadikan bahan bullying gitu. Jadi kayak misalnya contoh nih, anak kecil kan suka ikut tren tuh sekarang kayak joget-joget. Terus sempat salah satu akun TikTok itu gue lihat kan videonya, dia itu masih kecil kayak mungkin kisaran kelas 6 SD, tapi dia udah diiniin, udah dihina-hina gitu, kayak dihina sih kan. Iya, karena konten itu. Jadi kayak nggak cocok sama umur nih yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak menurut gue itu pribadi itu kayak pengaruh ke mental banget gak sih, kayak mental anak seusia gitu yang belum tahu apa-apa itu bisa jatuh karena hal itu gitu. Oke, kalau menurut Mbak Caca sendiri nih ya, Kalau menurutku yang anak kecil tadi ya kayak Iya, contohnya kan itu seperti kayak nge-boundariesnya tuh dari orang tuanya nggak sih, dari kecil tuh kayak screen time-nya diatur, nah kayak gitu terus kayak nggak langsung dilepas langsung di sosial media gitu loh kak. Menurutku kalau anak kecil umur segitu tuh dilepasin pakai, dibiarin main HP gitu tuh menurutku kayak dilepasin ke lautan bebas gitu loh, jadi nggak punya boundariesnya kan anak kecil. Jadi harus diberi pengetahuan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Terus kira-kira solusi apa sih yang menurut kalian tuh sangat efektif untuk media sosial zaman sekarang gitu? Kira-kira gimana menurut Mbak Caca? Solusi buat Media sosial kayak main Instagram gitu, solusinya biar solusi yang negatif gitu ya. negatif dan positifnya tuh gimana? Negatifnya. itu kembali ke diri sendiri nggak sih? Iya Sama sih. yang anak-anak kecil tadi kembali ke lebih ke orang tua dulu menurutku. Lebih ke orang tua. Kalau Mbak Dia sendiri, kayaknya TikTok kan lebih sensitif nggak sih daripada Instagram? Iya sih, ya? lebih sensitif, lebih random gitu kan ya. Kira-kira gimana nih? Atau nanti TikTok bikin ini dong, kayak Iya, bikin batasan umur aja nggak TikTok sih? Kids atau gimana gitu? Iya, Ada batasan YouTube Kids umur. kan? Ada YouTube Kids gitu misalnya. Setahu gue nih ya, di TikTok ataupun Instagram ataupun aplikasi media sosial lainnya itu kan kayak ada untuk hal-hal sensitif, kayak hal-hal sensitif itu kan bakal bisa disensor atau bahkan nggak bisa diupload gitu, akan dihapus secara pribadi oleh pihak Diblokir. iya diblokir atau dihapus dari pihak media sosial itu sendiri kan. Cuma mungkin bisa mungkin bisa lebih objektif lagi gitu memilihnya, soalnya masih banyak yang beredar video-video yang kurang bagus Enak gitu. dilihat, Iya, kurang enak enak dilihat gitu. sebagainya. Apalagi media sosial itu nggak akan habis-habis ya kita bahas, kayak luas banget kan ya. Iya. Dari zaman ke zaman juga makin tren-tren Oh iya banget gitu kan. nih, kalau kira-kira bandingin teknologi media sosial dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh kira-kira menurut kan ada perkembangannya nggak sih? Ada banget. Ada banget. Banyak Coba banget. Mbak Caca dulu deh. Itu kayak sekarang informasi apapun tuh jadi lebih cepet banget gitu loh. Kayak misalnya kejadian KDRT kemarin kan langsung seluruh Indonesia Iya, tahu. viral banget gitu ya. Iya. Viral banget. Kalau yang dulu tuh kayak nggak secepat sekarang gitu. Jadi kayak lebih efektif di waktunya. Iya. Terus kadang orang tuh kurang menfilter dan memilih itu tuh bener apa enggak, terus langsung Iya. diambil aja gitu Iya. ya beritanya. Kalau Mbak Kia sendiri?
Ya kayak sama kayak tadi sama sih ya. Masih nggak ada bedanya ya. Sama nggak ada bedanya. Cuma emang berkembang banget nggak sih? Dulu di zaman gua nih kayak masih pakai BBM gitu. Tahu nggak sih BBM aja? Iya. Promot-promotan pin. Kalau BBM nggak sih? Tahu. Nah kalau di zaman gue tuh masih pakai BBM. Jadi kayak masih sering broadcast pin BB gitu. Ya nggak sih? Terus ada juga zamannya Facebook. Ya, kalau Kayak ngupload juga zaman kalau foto gitu, ngupload foto-foto gitu. Jadi menurut kalian tuh intinya teknologi dalam media sosial itu ada perkembangannya gitu ya. Pesat banget lah. Pesat banget lah. Dalam waktu singkat itu bisa sepesat itu ya, luar biasa banget ya sih. Oke. Kira-kira kalian ini nggak sih merasa berterima kasih banget nggak sih sama media sosial gitu? Atau kayak enggak gitu? Ya berterima kasih banget karena kita jadi wawasannya lebih luas dan bisa secepat itu gitu loh, nangkap apa yang di luar sana yang nggak bisa kita jangkau di saat itu juga. Sama jawabannya, pasti sama sih. Oke. Tapi kita juga harus memilah dong. Iya. Kadang ini gak sih kalau misalnya nih entah itu Instagram story atau story WA gitu kan, ada orang ngupload ke bagian mereka masing-masing kan. Kayak misalnya yang satu ngupload makanan, yang satu ngupload kayak teman-teman lagi nongkrong gitu. Terus kan otomatis kayak ada orang yang ngerasa iri dan bla bla bla. Itu bisa jadi juga. Itu dampaknya buat juga diri kan. sendiri aja nggak sih? Iya, diri sendiri. Diri sendiri lebih kayak sadar diri. Jadi kayak aja, pencapaian kalau gitu enggak. loh, kayak pencapaian gitu. Kayak mereka bisa membanding-bandingkan pencapaian gitu. Oh ya, lebih ke kesenjangan sosial gitu nggak sih? Iya, jadi kayak ngerasa dia nih, ih kok si Caca nih hits banget gitu. Oh, Caca nih hedon banget anaknya, wah. Padahal aslinya Caca itu di rumah makan mie gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Sebenarnya ekspektasi kita di Instagram atau di sosial media tuh kayak berbanding balik dengan realitanya gitu Kayak kayak nggak mungkin juga kan yang di awal yang jelek-jelek gitu kan? iya kayak jadi ajang pamer gak sih? Iya. Mungkin hanya itu aja sih ya yang kira-kira yang saya bisa bincangin ke kalian berdua gitu. Kayaknya ini dapat ini juga sih memberi solusi buat masyarakat pada umumnya gitu ya, atas apa yang telah saya bicarakan dengan kalian berdua. Caca dulu bisa dijawab. Bermain sosial media itu perlu menurutku ya di zaman sekarang, biar nggak kudet-kudet banget lah ngikutin zaman, tapi kita juga perlu memfilter apa yang masuk di kita, nggak dimasukin semua, nggak diambil semua gitu. Mbak Kay gimana? Ya lakuin apa yang menurutmu benar, soalnya kalian juga tahu toh apa aja yang memang harus kalian lakuin dan apa yang nggak perlu kalian lakuin gitu. Kayak kalian harus ngelakuin sesuatu tuh emang karena kalian tuh butuh, bukan karena ingin gitu. Ya nggak sih? Itu pesan untuk pesan untuk kaum muda lah. Kaum muda mudi. Teman sekitar kita juga. Iya bisa jadi gitu kan. Oke. Hanya itu. Ada yang bisa disampaikan lagi? Oh ya, dan menurutku pesan buat yang nonton ya kak. Oh iya. Lebih ke sekarang tuh kak, yang tadi loh kak, yang misalnya ada masalah apa gitu langsung diupload Iya, sensasi banget gak sih? Iya pak, kak ada yang sarkas gitu juga di sosial media kan, buat apa gitu sih kak? Iya sih. Kayak gitu yang harus dihindarin. Tapi kan kadang nih ada nih ya orang yang kalau dia nge-share tentang masalahnya itu dia malah jadi lebih lega gitu. Kamu gimana tuh? Kalau yang kayak gitu? menurutku orang kayak gitu tuh menurutku Hanya butuh perhatian gak iya, sih? butuh perhatian dan validasi. Kalau dia tuh ya ngomong tuh iya lo kasihan banget Oh, gitu. kasihan banget. Ya kayak itu tadi, kebagian orang kan sendiri-sendiri gitu. Kita nggak bisa juga Untuk memaksa mengubah mereka. pandangan Iya. orang lain buat yakin dengan apa yang kamu bicara. Tapi kalau kayak gitu sih menurutku mau validasi tuh nggak apa-apa selagi nggak merugikan orang lain, kayak sarkas gitu kan. Tapi secara berlebihan juga nggak baik. Ya. Bisa menimbulkan kayak pacuan untuk yang lain juga adu nasib gitu. Oh iya. Adu nasib, ada nggak sih kayak gitu adu nasib Iya. kayak lu masih mending gitu. Nah gua. Ya kan? Lu masih mending nah gua. Gitu aja. Maaf ya, saya minum dulu ya. Ya diminum dulu. Kalau secara pandangan aku sendiri ya sama sih sebenarnya. Sama sih
sebenarnya karena emang media sosial itu ngaruhnya ya ke diri kita masing-masing kan, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain tuh namanya kamu menjalankan hidup orang lain gitu kalau menurut saya. Tergantung cara kita menerapkannya seperti apa gitu. Iya sih, kalau yang Jadi ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke guys, mungkin segitu aja ya mendadak podcast hari ini. Kurang lebihnya tuh mohon maaf banget ya, soalnya emang yang dibahas tuh hanya sekedar ini saja gitu. Dan nggak terlalu formal-formal banget, Iya, harus santai-santai aja. biar anak muda tuh juga menerimanya tuh gampang gitu loh. Lebih mengalir gitu. Oke, sekian dari saya dan rekan saya. Saya dulu dong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.